dilakukan menampilkan slideshow di layarnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil review jurnal perpindahan kawat dan massa dari kelompok kami. Pertama, anggota kelompok kami yaitu pertama saya Rizky Findra Ragaska dengan NIM 21103110333. Saya Dava Febriansa dengan NIM 21103111034. Dan saya Nafif Ramadan dengan NIM 21103111039. Ya, yang pertama judul jurnalnya yaitu distribusi sumber panas bumi berdasarkan survei gradien suhu dekat permukaan gunung api Hulu Lais. Sumber jurnalnya itu dari jurnal Gradient Vol 1 nomor 2 Juli 2005 64 sampai 68. Penulis jurnal yaitu Arif Ismul Hadi Refrizon. Instansi asal penulis sebentar ya Pak. Udah kelihatan belum layarnya? Untuk tampilannya ditampilkan ini ya, layar penuh slideshow. Ini udah layar penuh Pak? Belum ya? Bentar. Belum, masih di layar, belum layar penuh. Udah terlihat ya Pak? Ya, sudah keluar. Ya, lanjut penulis jurnalnya yaitu Arif Ismul Hadi Refrizon. Instansi asal penulisnya yaitu Universitas Bengkulu, Indonesia. Pertama, abstraknya yaitu pemodelan distribusi sumber panas bumi berdasarkan survei gradien suhu dekat permukaan near subsurface telah dilakukan di daerah Gunung Api Hulu Lais. Akuisisi data di lapangan menggunakan alat ukur suhu dengan sensor LM35 secara mapping pada kedalaman antara 50 sampai 75 cm. Sedangkan pengolahan data menggunakan satu set komputer dengan perangkat lunak server version 7 untuk menghasilkan model distribusi panas bumi. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa semakin ke arah barat laut, kecenderungan suhu semakin naik dan nilai entalpi di dekat permukaan dikategorikan ke dalam entalpi rendah sampai dengan suhu 102 sampai 1030 Celcius. Selanjutnya ada bagian pendahuluan. Gunung Api Hulu Lais berada di daerah Muara Aman Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan ketinggian topografi pada puncaknya adalah 2130 meter di atas MSL. Sedangkan satuan batuan gunung api yang dapat dijumpai adalah andesit sampai basalt. Penampakan di permukaan yang dapat dijumpai berupa alterasi hidrotermal, yaitu fumarol dan solfatara, dengan temperatur 950 Celcius terletak di daerah Beriti besar pada ketinggian 1400 di atas MSL. Sedangkan sesar turun terdapat di utara dan timur Gunung Api Hulu Lais dekat Warm Spring yang mempunyai temperatur 43,5 Celcius. Pada medium homogen, konduktivitas termal suhu bahan K diasumsikan seragam, sedangkan panas jenis C dan densitas ρ tidak bergantung pada suhu. Maka persamaan umum konduksi panas 3 dimensi dapat ditulis sebagai rumus di bawah ini. Ya, selanjutnya dilanjut oleh Sehan. Dava.
Apabila suhu eksternal merupakan suatu osilasi panas dalam bentuk T0 sin omega T yang berada pada permukaan bidang Y sama dengan 0, dan suatu medium half space dengan difusitas panas K secara matematik dapat dirumuskan Ty sama dengan T0 exp dalam kurung min Y dalam kurung omega per K pangkat setengah tutup kurung sin dalam kurung omega T min Y dalam kurung omega min K pangkat setengah. Berdasarkan persamaan di atas, besarnya kedalaman penetrasi atau skin depth dalam satuan meter adalah delta sama dengan 2K per omega pangkat setengah. Next. Sistem panas bumi adalah energi panas yang keluar dari dalam bumi yang terkandung pada batuan dan fluida yang mengisi rekahan dan pori batuan pada kerak bumi. Sistem panas bumi biasanya saling bereaksi mengakibatkan perubahan fase padat dan cair sehingga menghasilkan mineral baru. Pemanfaatan energi panas bumi yang paling efisien adalah dengan memanfaatkan batuan terobosan yang masih panas dan relatif dangkal, yang umumnya terletak di sekitar gunung api. Penelitian ini bertujuan untuk menduga adanya anomali gradien suhu yang diakibatkan oleh sumber panas yang berada dalam kantong magma dan menginterpretasi model distribusi sumber panas bumi secara mapping dengan kedalaman tertentu di gunung api Hulu Lais. Next. Akuisisi data di lapangan menggunakan sensor LM35 secara mapping. Sumber daya yang dibutuhkan untuk alat ini berasal dari baterai 9 volt. Alat ukur yang digunakan dengan cara mapping ini langsung membaca data suhu dalam satuan derajat Celcius dengan pemasangan injeksi pada kedalaman antara 50 sampai 70 cm. Pengumpulan data dimulai dengan membuat 3 lintasan A, B, dan C. Masing-masing lintasan mempunyai jarak titik ukur 2 meter. Seperti terlihat pada gambar 1, 2, dan 3, dan jarak tiap lintasan 2 meter. Seperti terlihat pada gambar 4 dan 5. Data gradien suhu horizontal sebagai fungsi kedalaman pada masing-masing titik ukur yang dalam transducer dibuat kontur dengan menggunakan software versi 7.0. Hasil. Jadi pada lintasan A atau gambar 1 nampak jangkauan suhu antara 24,6 sampai 45,1 derajat Celcius, yang mana semakin ke arah barat laut, kecenderungan suhu semakin naik. Nah, untuk lintasan B, itu gambar di samping, jangkauan suhunya antara 29,6 sampai 38,2 derajat Celcius, dan kecenderungan suhunya semakin naik ke arah barat laut. Demikian juga pada lintasan C, itu gambar yang ketiga, yang mempunyai jangkauan suhu antara 29,5 sampai 52,2 derajat Celcius, dan juga mempunyai kecenderungan suhu semakin naik ke arah barat laut. Lanjut. Pengaruh suhu dan tekanan akan merubah konduktivitas fluida berpori, porositas, dan saturasi dalam proses vulkanik. Perubahan tekanan internal juga disebabkan karena akumulasi magma dalam ruang dapat membuka ataupun menutup krek atau celah ataupun rekahan sehingga mempengaruhi seluruh porositas batuan. Pengisian kembali dapur mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dalam distribusi sumber panas bumi. Nah, berdasarkan energi yang terkandung, daerah-daerah yang prospek menghasilkan energi panas dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar, yakni lapangan rendah, sedang, dan tinggi. Entalpi secara sederhana diartikan sebagai kandungan energi atau tenaga yang berbentuk panas, tekanan, atau gabungan dari keduanya. Dari nilai-nilai suhu yang diperoleh di lapangan, dapat diduga bahwa daerah Gunung Api Lais adalah dikategorikan ke dalam entalpi rendah sampai sedang, itu di suhu 102 sampai 130 derajat Celcius, dan kemudian dialirkan ke dalam autoclave untuk proses sterilisasi. Next. Nah, untuk kesimpulannya, semakin ke arah barat laut, distribusi sumber panas bumi mempunyai kecenderungan suhu semakin naik.
Berdasarkan nilai entalpinya di dekat permukaan termasuk dalam entalpi rendah sampai sedang, yaitu di suhu 102 sampai 1030 derajat Celcius. Itu merupakan presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Mau nanya dong. Boleh. Kenapa, Arya? Mau nanya dong, ini apa sih keunggulan pengembangan energi geotermal dibandingkan dengan sumber energi lainnya? Baik aja. Oke, terima kasih, Arya. Halo, tes. Mau nanya dong. Iya, Rat, boleh, Rat. Jadi dari teori tadi itu kira-kira apa sih yang menjadi tantangan utama dalam pengembangan energi geotermal? Oke, makasih, Pak Rat.
Izin bertanya dong. Boleh, Nan? Apa faktor yang mempengaruhi distribusi sumber panas bumi di daerah studi menurut hasil penelitian tersebut? Terima kasih. Oke, makasih, Ro. Makasih, Nan. Ya. Ya, sebelum ada yang nanya lagi, mau jawab dulu untuk pertanyaan dari Arya. Tadi pertanyaannya, eh, apa keunggulan pengembangan energi geotermal dibandingkan dengan sumber energi lainnya? Jawabannya, pengembangan energi geotermal memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya adalah bahan bakunya yang terbarukan, ramah lingkungan, dan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Farad. Pertanyaannya itu, tantangan utama dalam pengembangan energi geotermal. Nah, tantangan utama dalam pengembangan energi geotermal adalah biaya investasi yang tinggi dan ketergantungan pada kondisi geologi yang tepat. Selain itu, pengelolaan limbah dan dampak lingkungan juga perlu diperhatikan. Terima kasih. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Anan Rivaldi. Pertanyaannya itu, apa faktor yang mempengaruhi distribusi sumber panas bumi di daerah studi menurut hasil penelitian? Jadi berdasarkan hasil penelitian, faktor yang mempengaruhi distribusi sumber panas bumi di daerah studi adalah keadaan geologi dan hidrologi. Daerah yang memiliki keadaan geologi yang kompleks dan banyak saluran air bawah tanah cenderung memiliki distribusi sumber panas bumi yang lebih tinggi. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, boleh Alvaro. Cek, halo, apa suara saya terdengar? Terdengar? Oke, mungkin saya ingin bertanya tentang bagaimana metode pengukuran gradien suhu dekat dengan permukaan gunung api dalam penelitian ini. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Oke, makasih. Ya, terima kasih.
Ya, untuk pertanyaan dari Alvaro, izin menjawab. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengukuran suhu permukaan dan suhu di kedalaman tertentu di beberapa titik pada area studi. Kemudian gradien suhu dapat dihitung dan digunakan untuk memperkirakan distribusi sumber panas bumi. Terima kasih. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.